Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa, eh, baik Unpam ataupun mahasiswa yang lain. Karena ini juga ada program kampus merdeka, saya yakin pertukaran pelajar untuk belajar menjadi sah secara online. Baik, kita ini modul Unpam mungkin belum lengkap. Eh, Sepertinya penjelasan modulnya langsung to the point, ya, kurang bertele-tele. Mungkin karena deadline pembuatannya jadi kurang sempurna ya. Oke, jadi satu pertemuan 7 ini berbicara tentang perhitungan harga proses metode rata-rata tertimbang. Ya. Jadi saat kita memproduksi itu pasti ada departemen-departemen ya untuk memproduksi gitu. Kalau kalian tahu misalnya baju dari bahan mentah yaitu baju konveksi misalnya, terus ada departemen pemotongan, sudah dipotong ada departemen penjahitan. Nah, mungkin secara informal tidak dibagi-bagi, tapi secara konsep sudah secara formal tidak dibagi-bagi, tapi secara konsep kerja produksi dia pasti membagi ini potong, ini eh, jahit. Departemen selanjutnya misalnya ngancing atau sublim yang buat eh, pahit-pahit, mohon maaf. Nah, jadi ada satu. Nah, sebelum sebelum itu ada namanya perencanaan. Perencanaan yaitu melihat model. Nah, melihat model ini tentu kita bisa lihat tidak masuk ke dalam biaya produksi karena eh, karena eh, eh, itu tidak menggunakan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Ya, jadi kita tidak memasukkan dalam faktor produksi. Oke, lanjut lagi. Jadi di sini kita pelan-pelan dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan proses cost system namanya, bahan baku, TK, dan BOH, biaya overhead pabrik, BOP ya, biaya overhead pabrik dibebankan ke pusat biaya. Biaya dibebankan ke setiap unit ditentukan dengan cara membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya. Ya, pasti ini tahu ya, total biaya berapa dan berapa yang diproduksi. Pusat biaya biasanya adalah departemen ya. Ini biaya ya, bukan biata. Salah ketik ya. Tetapi bisa juga pemrosesan dalam satu departemen. Jadi kalian sebagai misalnya seorang accounting atau keuangan di perusahaan itu memiliki kontribusi yang penting juga ya untuk perusahaan. Jadi bukan cuma pegawai-pegawai yang punya skill, hard skill, misalnya dia punya kemampuan apa gitu, membuat sesuatu. Tapi keuangan juga bisa sangat berkontribusi untuk kelangsungan jangka panjang. Ingat, manajemen itu seperti pertemuan kita kemarin adalah menentukan kelangsungan hidup. Ya, kalau cuman buat itu memang ada bagiannya sendiri. Tapi untuk tetap punya dalam masuk ke bisnis cycle itu manajemen mengambil peran penting. Ya. Bisnis cycle tuh kayak increasing gitu, di top, declining, ya, yang seperti itu, depresi dan recovery. Itu ekonomi ya. Lanjut. Jadi ketika bisnis lagi gonjang-ganjing gitu, manajemen itu mengambil peran penting untuk bertahan ya. Itu jadi kalian harus bangga ya menjadi seorang manajemen atau berilmu manajemen. Seharusnya bangga dan tahu bahwa ini sangat baik buat perusahaan. Oke.
Tetapi bisa juga pemrosesan satu departemen. Ya. Sudah kita biasa ya kalau misalnya kita punya usaha UKM misalnya, terus dananya cuma 100 juta, mungkin kita nggak perlu hire orang buat menghitung cost. Tapi kalau kita sudah ngomong soal miliar dan T, kita harus menghitung kerugian yang kita dapat dan membayar orang itu pasti lebih untung membayar orang daripada kerugian. Diusahakan seperti itu. Jangan sampai kita punya bisnis miliaran atau triliunan, kita sewa orang, menyewa dia, dan tidak menyewa dia sama saja. Nah, itu bisa kita lihat nanti di kalau kalian ngambil keuangan skripsi, kalian pakai regresi saja ya, regresi terus lihat cara dia mengambil keputusan, itu menarik ya. Jadi sebenarnya skripsi itu menarik kalau kalian memahami betul permasalahan dan tujuan ya. Jadi gimana cara memahami tujuan itu harus harus mungkin kalau yang naik gunung tahu ya, sering, atau saya nggak tahu apa mereka merasakan atau enggak ya. Ini yang bicara juga orang yang sering naik gunung, jadi bukan satu orang ya. Jadi dia kayak saya mau ngapain sih gitu. Nah, itu kalau misalnya masih ada pertanyaan itu, cari terus jawabannya. Kenapa sih saya ngambil manajemen, kenapa sih ngambil keuangan, cari terus jawabannya. Dan kadang-kadang kita harus ke dalam kondisi spiritual ya. Kalau kita Islam biasanya kita berselawat, berzikir untuk menenangkan pikiran agar kita benar-benar bersih sehingga kita tahu sebenarnya tujuan kita apa gitu. Jadi atau mungkin kalau yang lain ketenangan ya, ketenangan. Nah, ya itu yang lain. Itu kalau saya Islam pasti lebih ke selawat. Lanjut. Persyaratan utama adalah semua produk yang diproduksi dalam suatu pusat biaya selama satu periode harus sama dalam hal sumber daya yang dikonsumsi. Bila tidak, biaya berdasarkan proses dapat mendistorsikan biaya tersebut. Oke ya, jadi tahu ya. Oke, ada karakteristik perusahaan yang menggunakan proses costing. Pertama, proses produksi terus-menerus dan produk yang dihasilkan bersifat standar, jadi maksud tidak ada pesanan atau modifikasi ya. Jadi misalnya terus-menerus, kayak misalnya apa ya? Kalau misalnya yang misalnya barangnya sesuai pesanan, nah itu hitungannya harga pokok pesanan ya. Nah ini beda ya. Ini harus terus-menerus, terus biaya produksi dikumpulkan dan dicatat dalam setiap departemen produksi, kemudian dalam 1 bulan, terus HPP per unit dihitung dari harga PP baru selesai perlu dibagi dengan unit produk, ya. Total biaya dibagi dengan unit ya. Terus produk yang belum selesai akhir periode dicatat dalam rekening persediaan dalam proses. Dan digunakan istilah unit ekuivalen. Nah, ya. Jadi produk yang belum selesai pada akhir periode dicatat ke dalam rekening persediaan barang dalam proses. Ya, dalam ini disebut unit ekuivalen. Nanti kalian akan ketemu unit ekuivalen, yaitu ukuran untuk unit barang dalam proses yang disetarakan dengan unit yang telah selesai. Jadi dia belum selesai sebenarnya, tapi berhubung karena periodenya sudah habis, jadi dia dicatat di mana gitu. Nah, memang administrasi itu cukup sulit ya. Nah, jadi nanti juga kalian belajar di perusahaan. Nah, tapi akan lebih menarik ketika kalian masuk perusahaan ini nggak ada. Nah, jadi ini benar-benar suatu tantangan buat kalian untuk menerapkan hal ini. Gitu. Nah, dan ini hanya untuk biaya produksi yang memproduksi barang terus-menerus ya. Jadi perusahaan itu kalau lihat juga, jadi nggak semua perusahaan sama pendekatan. Jadi
kita masuk perusahaan, kita mau kerja, ya saya juga pernah ngerasa dulu waktu belum kerja, asal kerja aja gitu. Padahal tuh kita harus mengenal betul perusahaan itu, pendekatannya apa, proses produksinya apa, strateginya apa, lihat visi misi kan, visi misi sebagai dasar kita untuk melihat strategi. Itu penilaian kita gitu, bukan penilaian orang. Nah, kalau penilaian orang pasti sulit dan berbeda, dan itu kita bisa diskusikan karena kalian tuh harus kembali lagi kepada rumus probabilitas bahwa kemungkinan akan terjadi seperti ini. Jadi kalau ada yang mengatakan tak masa depan ini, nah, pasti ini, wah itu sangat tidak dibenarkan secara logis. Oke, lanjut. Pada akhir periode dibuat laporan HPP untuk setiap departemen yang berisi mengenai schedule kuantitas, laporan produksi, schedule biaya, pembebanan biaya, dan schedule alokasi biaya yang menyangkut pertanggungjawaban biaya yang telah dikeluarkan dan dibebankan pada persediaan barang jadi dan persediaan barang proses. Pada umumnya, barang jadi di departemen 1 menjadi bahan baku departemen berikutnya sampai produk selesai. Ya, betul. Kan ada misalnya kain ini konveksi dipotong. Saya tahu karena di dekat rumah saya ada konveksi. Saya tahu bagaimana cara kerjanya departemennya. Dipotong. Nah, ketika belum dipotong, itu belum jadi barang jadi di departemen pemotongan. Tapi setelah dipotong sudah jadi barang jadi. Kemudian ketika di departemen penjahitan, saya menyebutkan departemen penjahitan ya, kalian boleh aja departemen tailor gitu, bebas. Atau mungkin kalian punya pengalaman misalnya bikin tahu. Nah, bikin tahu dimulai dari itu ada prosesnya tuh, proses produksi namanya. Tapi karena baru sedikit, pasti mereka belum bikin departemen. Tapi ketika sudah banyak misalnya dan deadline-nya sempit, butuh departemen, butuh orang, dan butuh perluasan atau ekstensi perusahaan gitu. Sambil ngopi ya. Oke, lanjut. Perhitungan biaya berdasarkan proses digunakan ketika produk dihasilkan dalam kondisi proses kontinu dan produksi massal, di mana produk-produk dihasilkan dalam suatu departemen yang bersifat homogen. Kondisi-kondisi ini seringkali terdapat pada industri kertas, kayu, pipa, plastik, minyak, tekstil, baja, kawat, bata, semen, tepung, dan gula. Nah, ya jadi pendekatannya ya seperti ini ya. Kalau untuk ini sih sepertinya sih masuk ke pasar persaingan sempurna ya kalau tepung gula ya, kertas, kayu gitu. Kalau baja itu cuma satu penguasa di Indonesia, yaitu di Surabaya kalau saya tidak salah ya. Besi baja itu cuma dikuasai oleh satu keluarga kalau nggak salah ya. Kawat, bata, semen. Perhitungan biaya berdasarkan proses juga digunakan dalam perusahaan-perusahaan yang bersuku cadang, seperti paku, mur, baut, bola lampu, semikonduktor ya, karena dia based on basic raw material ya. Beberapa perusahaan gas, air, dan listrik menghitung biaya produksi dengan hal yang sama. Oke, lanjut. Kerugian terjadi sebab adanya produk yang cacat pada saat proses produksi ataupun produk hilang saat awal proses. Nah, ini produk hilang ini masalah nih. Itu yang kenapa kita butuh banget orang untuk memantau ini, karena kecacatan produk dan kehilangan produk itu akan mempengaruhi biaya ya. Gitu. Pada proses produksi, perusahaan yang memakai harga berdasarkan proses sebagai berikut.
aliran produk berurutan secara terus-menerus sudah. Aliran produk paralel, memproduksi komponen produk dikerjakan secara simultan oleh departemen yang berbeda. Contoh produksi elektronik, komponennya dan rangka dikerjakan pada departemen yang berbeda secara bersamaan. Kalau ini, nah departemen penjahitan nih harus berurutan kan, jadi nggak mungkin orang menjahit tanpa dipotong kan gitu. Dan pengepakan nggak mungkin orang ngepak kalau belum menjahit. Nah, kalau ini komponen misalnya ngerakitan mobil, assembling, pasti kan semuanya berbarengan. Nah hal kayak gitu kita mesti hitung gitu, mesti hitung. Memang kelihatannya kalau kalian tuh nggak suka hitung aneh gitu, tapi kalian tuh ekonom, kita harus bisa menghitung kerugian dan keuntungan gitu. Kalau kalian tidak bisa menghitung dan kalian hanya berpikir secara luas, visioner, itu namanya visi ya, visi. Nah, itu belum jalanin strategi taktik belum. Nah, itu visioner, kalian tidak menghitung, kalian nggak bisa. Jadi kalian harus mencari orang yang mau menghitung, karena ini bicara soal loss ya, bicara soal loss, kerugian. Nah, aliran produk selektif itu proses produksinya, produk ditransfer ke berbagai departemen tergantung pada produk akhir. Misalnya perusahaan daging memproses daging ke beberapa departemen dengan kualifikasi. Oh iya, kornet maksudnya tergantung hasil ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita lihat metode biaya tertimbang, unit equivalent product, web, unit equivalent product, produksi. Ya, yang tadi dibilang bahwa karena periode sudah habis, tapi dia tetap masih ada di proses produk, dalam proses, maka kita harus akui keberadaan dia, gitu ya. Nah, jadi ada beberapa kan, karena kan nggak mungkin kita nggak akuin keberadaan dia kan. Nah, ada beberapa perhitungan, yaitu dengan biaya rata tertimbang web persediaan PS ditambah PDP akhir dikali persen TP. Nah, metode biaya Vivo web PS tambah PDP dikali persen TP dikurang PDP awal dikali persen TP. Oke, kita akan lihat. Oke, ini yang seperti saya kasih tahu bahwa dalam proses produksi pasti ada namanya departemen-departemen. Jadi produksi itu tidak mungkin sekali jadi ya. Jangankan kita masak saja nih, misalnya sayur, kita beli sayur terus kita siang kita potong-potong terus kita rebus, itu aja ada 2 departemen tuh yang harus kita lewatin kan. Atau kita misalnya mau bercuci baju, membersihkan baju, pertama departemen pencucian, kedua departemen pengeringan, ketiga departemen setrikaan. Nah, 3 baru bisa bajunya siap pakai. Itu aja kita butuh departemen-departemen ya. Sedangkan untuk mencuci saja, saya lihat di mesin cuci, kita lihat dia ada beberapa fungsi. Satu, fungsi menimbang. 2, fungsi mengucurkan air. Ketiga, fungsi memutar dengan sabun. Keempat, mengeringkan. Kelima, ngisi air lagi, mutar lagi, ngeringkan, ngisi air lagi, mutar lagi, keringkan. Nah, itu aja dia pakai departemen kan. Tapi ya itu hanya analogi ya. Produk masuk proses, nah departemen A misalnya 48.000 unit. Nah, ternyata produk yang ditransfer itu hanya 47.800 unit. Berarti masih ada 200 unit yang tertinggal di departemen A. Ya, ini teorinya ya. Terus maaf tadi agak tahap. Produk yang ditransfer ke gudang 47.500. Nah, ternyata ada 300 yang tidak sampai ke gudang. Saat hilang awal proses 20 unit di departemen A dan hilang 50 unit di departemen B. Produk dalam proses akhir 180 unit dan produk di departemen B 250 unit. Oke, biaya bahan 100%, biaya konversi 60%, 80%. Biaya konversi tahu ya,
tenaga kerja langsung sama dengan BOP. Kalau biaya utama bahan baku ditambah tenaga kerja langsung. Masih ingat dong yang kemarin. Terus data untuk biaya bulan 2017 Departemen A dan B. Bahan baku 14 juta, TK 9 juta, BOP 47. Nah ini kan bahan baku ini kan kita dapatnya kan dari beli, misalnya beli bahan baku sekian, terus tenaga kerja gaji buruh sekian gitu ya. Terus BOP sekian, ini kan hal yang udah bisa dihitung. Jadi kan tidak mungkin kalian bikin bisnis tapi kan itu belum menghitung departemen A berapa, departemen B berapa. Itu nggak mungkin. Oke. Departemen B 47, 70, 2385 sama 7 juta. Totalnya 7 juta. Jadi kita tuh kalau bikin bisnis nih, bikin proses produksi, kita harus tahu nih departemen A berapa biaya, apa aja yang setelah berapa biayanya, apa aja harus dipikirkan, bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Nah itu aja perhitungannya. Mungkin nanti dikondisikan dengan pengalaman di lapangan, apalagi yang tambahin, tapi utamanya ini. Terus di departemen B bahan baku tidak memiliki biaya. Kenapa? Karena kan ditransfer dari barang jadi kan, jadi bahan baku tidak dibayar kan. Terus tenaga kerja pasti ada yang kerja dan BOP. Nah kalau misalnya kita pakai mesin, tentu tenaga kerja ini kita bisa hilangkan nih. Jadi teorinya kita bisa mengirit uang. Makanya orang lebih senang penggunaan mesin daripada orang. Kenapa? Karena lumayan. Cuman pasti di sininya lebih besar. Pasti di sini lebih besar. Nah, yang jadi masalah adalah berapa besar trade off yang harus kalian ambil jika tidak menggunakan orang. Gitu. Kalau misalnya tidak menggunakan orang bisa menghemat, ya jangan gunain orang. Berarti faktanya kan tidak. Makanya kita harus menggunakan orang. Sementara itu, karena kan di Indonesia murah ya gaji buruh. Oke lanjut. Dulu, kalau sekarang nggak tahu ya. Sekarang kayaknya setelah Omnibus Law makin murah lagi. Hitunglah unit ekuivalen produksi. Susunlah laporan HPP masing-masing departemen dan buatlah jurnal yang diperlukan. Nah, ini jurnal ini akuntansi ya. Ini akuntansi biaya ya. Oke, unit ekuivalen produksi. Tadi departemen A, PS produksi selesai ditambah dengan produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian. Sini PDP ya, produk dalam proses akhir. Oke, bahan itu di departemen A 47800. Nah, di atas ini ya. 47800 ya yang ditransfer ke departemen B. 47800. Kemudian proses produk dalam proses akhir ada tulisannya 180 unit. 80 unit dikali dengan 100% dari bahan biaya bahan baku. Terus biaya konversi lagi 47800, produk selesai ditambah dengan produk dalam proses akhir 80% dikali dengan 60% sama dengan 47908 unit. Oke. Bahan sekitar 47980 dan biaya konversi sekitar 47908. Oke, departemen B, produksi selesai. Produksi selesai adalah yang ditransfer ke gudang 47500 sebenarnya. Terus proses produk dalam proses akhir 250 unit dikali dengan 80% yaitu biaya konversi ya. Kenapa tidak ada bahan? Karena 0 ya. Biaya bahannya 0. Kali 0 nanti tetap aja 0. Jadi laporan HPP, oke, laporan HPP schedule kuantitas. Nah ini yang kalian tuh harus paham. Saya kan suruh close book ini UTS pasti pada nggak bisa jawab dan hampir setengah kelas karena nggak mungkin bisa menghafal ini ya. Ternyata kalau saya dulu hafal sih. Karena saya belajar gitu, tapi mungkin yang karena sibuk jadi pada nggak hafal.
saya suruh close book dapat E setengah kelas, tapi saya tetap kasih 80 di UTS karena saya paham mereka sulit. Namun di UAS tetap aja nilainya 20, artinya nggak ada perubahan. Jadi bukan masalah di tugas, bukan masalah di soal, tapi masalah di motivasi belajar. Ya kalau saya pikir, oh iya saya kasih aja 80 nih, kan saya fair ya. Close book, cara belajar ternyata hampir semuanya waktu jawab, kecuali nyontek, kecuali open book. Jadi kan kasih semua 80. Kelas UAS tetap pada nggak usah jawab. Berarti ada masalah di proses belajar dan motivasi belajar yang turun, mungkin dengan masalah lingkungan atau mungkin kurang menariknya prospek ke depan ya, untuk belajar ya. Oke lanjut, schedule kuantitas produk masuk proses 48.000 unit ya. Yang ditransfer 47.800, produk proses awal akhir 80 unit, berarti hilang 20 unit karena kan harusnya semua total 48.000 unit kan gitu. Terus biaya produksi, biaya bahan 14.394, web 47.980 ya, dibagi. Jadi web itu adalah unit ekuivalen produk yang membagi total biaya di departemen A. Ya, departemen A ya. Nah, terus untuk biaya bahan baku untuk tenaga kerja dia pakai 47908 9581 dibagi 47 ya, 9581 di sini ada ya. Nah, ini 47980. Di departemen A sudah dibuat, jumlahnya adalah per unit 600. Nah, ini kita nyari web ini adalah dasar untuk membagi per unit, biaya per unit. Oke, ya kalau misalnya di mikro itu namanya average total cost, average cost bahasanya gitu ya. Rata-rata per unit biaya, total biaya. Oke. ATC, average total cost. Ya, HPP, harga produk selesai. Oke, tinggal dikali aja ya. Harga produk selesai adalah 47.800 yang ditransfer ke departemen B dikali dengan 600, yaitu 28.680. Oke. Nah, lanjut. HPP produk proses dalam proses ya. Biaya bahan 180 dikali 100% dikali 300. Produk dalam proses akhir. Ya. Adalah 54.000 dikali 300. 300 ini adalah unit ekuivalen yang dihitung dari sini ya. Ini 180 adalah proses produk akhir. 100% adalah biaya bahan yang ada di sini. Biaya bahan ini tingkat nanti ini biasanya di perusahaan dia udah mengklasifikasikan ini. Tinggal kalian coba adaptasikan dengan fakta apakah ini mampu atau berpengaruh terhadap perhitungan biaya produksi secara signifikan, untuk apakah bisa dikecilkan atau diperbesar biayanya ya. Sini A80 dikali 60% dikali 200, 180 kali 60% dikali 100, 54.000, 21.600, 10.800, maka 28.680 ditambah dengan 8.400 sama dengan 28.766.400 ya. Ya. Oke, jangan lupa ya produk dalam proses akhir. Nah, jangan lupa bahwa tadi dibilang ketika kita ingin mengakui berapa biaya yang harus dikeluarkan,
ya. Karena di sini adalah 47.800 ya. Nah, ini 47.800 ya. Berarti kan kita sebenarnya kehilangan 200 ya. Kehilangan 200. Kehilangan 200 yang apa sebenarnya di dalam proses itu kita kehilangan 200 unit ya, karena kan harusnya kan 48.000 terus jadinya 47.800 ya. Nah, lalu kan kita ini kan belum dihitung nih ya kan, belum dimasukkan ke total biaya. Nah, itulah gunanya web itu adalah untuk menghitung berapakah biaya yang bisa dihitung di produk dalam proses yang belum ditransfer ke departemen B dan bisa ditambahkan ke total biaya departemen D. Nah, gitu. Nah, ini 180 nih. 180 adalah unit yang belum ditransfer ke departemen D. Ya, dengan 100% 60. Jadi 54 21.600 10.800. Ingat di sini ada unit ekuivalen produksi. Unit ekuivalen produksi itu digunakan untuk ya ada di sini yang kita pernah baca tadi. Unit ekuivalen adalah ukuran unit barang dalam proses yang disetarakan dengan unit yang telah selesai. Jadi kita menyetarakan berapakah biaya barang yang belum masuk ke dalam proses, belum ditransfer ke departemen selanjutnya disebabkan periodenya sudah habis. Nah, gitu ya. Tambahin jadi 28.766.400. Nah, mungkin kalau kalian tidak di dalam produksi, kalian tidak akan paham nih bagaimana cara memasukkan ini. Nah, tapi setelah kalian belajar, kalian sudah tahu bahwa ternyata barang dalam proses yang belum ditransfer ke departemen selanjutnya itu dihitung loh, gitu, sebagai biaya departemen A. Nah, gitu. Lanjut ya. Kalau sudah tahu ya alhamdulillah, berarti ya faktanya sih setahu saya kalau sudah tahu ketika UTS kalian bisa jawab gitu. Senior-senior kalian, tapi hampir satu kelas itu tidak bisa jawab. Nah, berarti tidak tahu kan? Iya. Berarti kebebasan belajar yang diberikan dosen ke mahasiswa tidak dimanfaatkan dengan secara bertanggung jawab gitu. Maksudnya, bagaimana kita bisa yakin bahwa kalian tidak perlu masuk, bisa dapat nilai A, tapi paham. Bagaimana kita bisa yakin ketika dikasih UTS dan untuk close book kalian ngeblank gitu. Berarti kan kalian tidak bisa diperlakukan seperti itu gitu. Harusnya kalau kalian bisa, saya nggak usah masuk Pak, saya kerja, tapi saya bertanggung jawab, saya bisa menjawab jawaban UTS dengan baik, walaupun close book. Nah, itu baru saya percaya 100% bahwa tidak ada hubungan antara absen dengan nilai atau kemampuan dalam UTS. Nah, seperti itu ya. Lanjut ya. Nah, itu salah satu pengalaman yang nyata ya, yang nyata saya alami. Bukan ketakutan saya atau paranoid saya, bukan, tapi ini fakta di lapangan. Nah, yang menarik. Nah, oke. Nah, baru kita masuk ke laporan biaya produksi departemen B. Laporan ini beda ya, schedule kuantitas. Kalau di sini schedule kuantitasnya pasti bicara produk masuk proses. Nah, ini transfer produk dari departemen A 47.800, yang di gudang 47.500, produk dalam proses akhir 250 unit, hilang 50, jadi cuma 47.500 yang ditransfer gitu. Nah, hilang ini kita kita belum kita masukkan kerugian nih dari tadi ya, belum ada masukan ya. Biaya produksi HPP departemen A 28.680 ya, didapat dari ini HPP ini ya. Nah, transfer bukan yang ini ya, bukan yang bawah ini, bukan yang ini ya, bukan yang ini. Ini bukan nih kan, ini kan pengakuan ya. Pakai yang transferan 28.680.
Nah, terus 4770 biaya tenaga kerja 2385. Nah, ini didapat dari atas yang awal ini. Nah, ini dia 2385. Lanjut. Dua delapan tujuh enam. Oke, lanjut. Nah, lihat ya, ini 28766.400. Terus ini 28766.400. Ini ada persamaan rupanya. Kenapa total biaya ini harusnya 28766.400, tapi ketika dihitung hanya yang ditransfer 28680 ya. Ini tuh bisa jadi kalau di audit tuh kok bisa gitu. Jadi jangan sampai audit itu menjebak kalian misalnya, oh berarti kalian korupsi ya gitu. Padahal sebenarnya ada bahan proses yang belum kalian hitung gitu, ya. Sebesar 86400 ini. Jadi kadang-kadang kita jangan sampai menjerumuskan diri kita sendiri dalam kesalahan yang tidak harus gitu. Padahal nyatanya itu nggak salah gitu ya. Nah, 28680 kan biasa tuh misalnya masuk perhitungannya nih secara kertas 28760, tapi pas di departemen selanjutnya ada sinking, ada pengurangan gitu, ternyata 28680 gitu. Berarti kita dituduh korupsi dong, korupsi 86400. Nah, tapi kalau kita hitung lagi ternyata ada biaya proses produksi yang belum dihitung. Nah, itulah kenapa kita harus hitung ya, agar total biaya yang dihitung di atas kertas sama dengan yang ada di kenyataan. Jadi pasti selalu ada perbedaan antara nyata dan teori ya. Itu karena ya seperti itu, yang di fakta tidak menghitung proses-proses yang hilang gitu ya. Lanjut. Nah, kadang-kadang kalau proses yang hilang itu kita nggak hitung, belum ada yang menghitung, nah itu bagus tuh buat skripsi ya. Namanya menemukan variabel baru. Nah, itu menarik tuh ya. Nah, lanjut ya. Nah, ini sama nih, mencari 47750 unit. Dapat dari mana? 47750 unit, hitungannya sama dengan yang di atas ini ya. Hitungannya sama dengan di atas ini ya. Mana ya hitungannya? Nah, ini nih ya, 47700 unit didapat dari 47500 ditambah 250 kali 80%. Itu untuk biaya konversi. Untuk biaya dari web ini 28680 dikali dengan prosesnya 100% ya. 28,680 dikali dengan biaya konversi 47500 ditambah 250.000 kan dia ini 100% kan, karena dia ada produk selesainya, dia masuk ke 47500. Bukan ya. Ini ya, jadi dia biayanya 47500 ditambah 250 dikali 100%. Ini yang biaya utama untuk departemen A. 100 ini 100% yang dikali ya. 100% dikali 250. Ya, 250 ya. Nah, tambah 47.500.
ya, ini aduh saya nggak biasa banget. Oke ya, sama dengan 47 700 750. Oh, salah. Ya, sorry. Sorry, bukan itu. Sorry. Saya lupa ini. Bukan ini salah ya. Kita hapus dulu. Soalnya nggak sesuai. Kita hapus. Nah, perlakuan Departemen B cukup berbeda ya. Jadi perhitungan HPP Departemen A disesuaikan dengan data produksi yang hilang. Oke. Di awal proses Departemen B, jadi 47800 dikurang 50 unit. Nah, ya kan yaitu 47750. Jadi nggak perlu dihitung kayak tadi ya, karena di sini biaya bahan bakunya itu tidak ada ya. Bahan bakunya tidak ada. Terus kemudian untuk departemen produksinya juga biaya konversinya 80, biaya bahan 100%, cuman karena ini 100% dari Jadi kalau menurut rumus sih emang sesuai ya sebenarnya, 47.500 dikali 100% ya. Iya, jadi benar tadi benar. Kok jadi saya bingung? Mohon maaf ini saya. Iya, jadi benar tadi adalah 47.500 ditambah dengan 250 kali 100% sama dengan 47.750. Nah, kalau di sini tuh memang ada perbedaan. Tinggal dikurangi 50 unit bentuk HPP Departemen sesuaikan data produksi yang hilang di awal. Nah, kalau ini pendekatannya yang sudah ekspor ya. Saya nggak menyarankan pakai yang ini karena kamu kan nggak tahu nih dapat dari mana, karena kan kita kan harus mempunyai konsistensi dalam berpikir ya. Jadi pakai yang tadi aja ya, yang dikali 100% tadi ya. Oke, lanjut. HPP-nya tinggal dikali ya, 4.500 dikali dengan 750,63 sebesar 35.654. Nah, kita samain 35.654. Nah, ini kan departemennya 715. Kalau ini dijumlahin nih, bener nggak sih dapat 3564? Potong ya. Memang agak sedikit menantang ya. Ada tantangan tersendiri dalam berhitung. Jadi nggak ada yang jago, tetap harus humble dan harus namanya akurat. Akurat itu harus melakukan penghitungan terus menerus jika ada perubahan. Ditambah 71 00. Di sini dilihat bahwa jumlahnya 35.921.400 ya total. Ya, di sini 35.91400. Nah, sini 35.654 ya, 35.654. Di sini 35.835 ya, ada perbedaan ya sedikit. 35.654. Nah, dari sini kita lihat ada departemen A yang masih dalam proses, berarti tinggal dikali saja. Terus BTK, BOP tinggal dikali ya. 663 150 dijumlahkan hasilnya 180, hasilnya 35.835 ya. 35.835 ini kalau ditambah 84.500 pasti hasilnya sama ya. Coba ditambah 84.500
84500 itu yang ada di sini. Nih, 86400 ya. 86400. Ini tadi dia. Oke. 86400. Nah ini 864, jumlah ini 86400. 86400. Sininya 36077. Lebih besar lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Ini pasti ada yang bakal kita lakukan di sini kan, harus sama ya. Oke, total 35835. Jurnal Departemen A mencatat biaya produksi produk dalam proses bahan 14394, tenaga BOP, persediaan bahan 4394, biaya gaji upah 9581, biaya upah pabrik 4790. Oke. Lanjut, mencatat produk dalam proses. Barang dalam proses 86400, produk dalam proses bahan 5421 1800. Mencatat produksi selesai, PDP dikurangin HPP 28680, proses 43940 9560 478. Ini untuk proses A ya. Departemen B mencatat biaya produksi produk dalam dana kerja dan BOP karena biaya bahan bakunya nggak ada, ini transferan, biaya gaji dan upah, dan biaya pabrik. Mencatat produk dalam proses, dan produk dalam proses 18057 157. Ini adalah yang ini ya, 18057. Ini dia. Aduh. Susah banget sih. Ini dia ya, 18057. Ini dicatat ya, PDP, proses dalam proses, HPP hasil 50, mencatat produksi selesai 356 843, PDP-nya 28472735. Ini agak ada perbedaan di sini. Hitungan biaya gimana ya perbedaannya? Mungkin karena koma kali ya, mungkin karena koma jadinya berbeda ya. Oke baik, ini adalah untuk tahap 1, untuk latihan 1. Nah ini 2 ini menggunakan metode ada 2 metode, yaitu menggunakan metode rata-rata timbang, tapi ada juga yang menggunakan metode FIFO ya, yang kurang-kurangannya, first in first out. Nah, ini menggunakan metode, lihat di ini metode FIFO ya. Metode FIFO adalah metode perhitungannya adalah PDP akhir dikali TP dikurangi dengan PDP awal dikali total penyelesaian ya. Dan dia pasti ada persediaan proses awalnya, FIFO gitu ya, FIFO, karakter FIFO ya. Nah ini proses hilang akhir, ditransfer, tidak penyelesaian. Aduh. Nah, kalau ini yang produk hilang akhir. Ada juga ya yang mengenai produk hilang akhir. Sebenarnya ada 3 ini, tapi kok kenapa 2 di sini? Ya mungkin terhapus kali dengan sendirinya ya.
Oke, kalian pasti udah bisa ya buat yang sebelah sini, tugas mandiri. Ya, hitung ekuivalen produksi. Ya. Sini ada produk masuk proses 5.600, produk ditransfer departemen B, berarti 400 itu adalah tidak ditransfer, ternyata 40 itu hilang, produk hilang awal proses. Nah ini bisa loh diselesain pakai FIFO ya. Tadi kan tertimbang ada FIFO gitu. Jadi ya yang bedanya di unit ekuivalen. Kalau misalnya FIFO, kalau misalnya kalau ini kan kalau ini kan webnya langsung ya, produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian. Kalau misalnya Vivo, produk persediaan akhir dikali tambah produk dalam proses akhir dikali presentasi dikurangi produk dalam proses awal dikali persentase. Nah, di sini kan produk hilang awal proses. Nah, ini nggak dimasukkan nih kalau di tertimbang. Tapi kalau misalnya di Vivo dia dimasukkan. Ya. Oke baik, terima kasih. Pasti kalian bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.